yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqamahan, keteguhan di atas agama ini sampai akhir hayat kita nanti insyaallah taala. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita seluruhnya sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara dan sementara berada di dalam perjalanan jauh. Dan sesuatu yang kita maklumi pula bahwa setiap orang yang berada di dalam perjalanannya itu pasti akan berakhir. Perjalanannya pasti akan berakhir. Sementara jamaah sekalian, tak seorang pun dari kita yang bisa memastikan dirinya apakah akhir perjalanannya di dalam surga sehingga dia akan berbahagia untuk selama-lamanya, atau akhir perjalanannya justru di dalam neraka, na'udzubillah, sehingga dia akan merana dan sengsara untuk selama-lamanya. Kita hanya mampu berusaha dan berupaya. Kita hanya mampu untuk senantiasa berusaha menghindarkan diri kita dari neraka dan berjalan meniti setiap jalan menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah, faqad faz, dialah hamba yang beruntung, dan tidaklah kehidupan ini kecuali hanyalah mata'ul ghurur, kehidupan atau kesenangan yang menipu belaka. Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang mengetahui perjalanannya pasti berakhir, dan seorang hamba yang menyadari akan kebaikan dan nikmat Rabb-Nya di dalam kehidupannya ini, pasti akan mencintai Rabb-Nya. Timbul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha memberikan segala-galanya ini. Sementara jamaah sekalian, keharusan dari sebuah cinta adanya kerinduan untuk berjumpa dengan sang kekasih. Sehingga orang-orang yang benar keimanannya itu adalah orang-orang yang benar kecintaannya kepada Allah. Tidak ada satupun yang dicintai setinggi-tingginya yang mengalahkan kecintaannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang benar cintanya kepada Rabb-Nya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa merindukan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang beriman, betapa dia sangat rindu untuk segera berjumpa dengan Rabb-Nya, bukan karena putus asa di dalam kehidupan ini, bukan pula karena dia tidak membutuhkan kehidupannya ini, tapi kerinduan itu dibangun atas dasar iman dan kecintaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Betapa tidak jamaah sekalian, tatkala seorang hamba yang beriman dalam kehidupannya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala berita-berita gembira yang sangat menggembirakan. Allah beritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa akhir perjalanan seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu adalah kenikmatan di dalam surga yang dipenuhi dengan kebaikan, tempat yang tidak ada lagi gundah gulana di dalamnya, tempat yang sama sekali tidak pernah didapatkan lagi adanya kesulitan dan penyakit, tempat yang penuh dengan kenikmatan bersama dengan harta bendanya yang kekal abadi dan keluarganya yang kekal abadi di dalam surga. Ini yang menjadikan orang-orang yang beriman terasa tidak sabar lagi untuk segera berjumpa dengan Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan sang kekasih yang sesungguhnya, yang selama ini dia cita-cita, yang dia cintai, yang dia rindukan. Dia beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah, sementara dia tidak pernah berjumpa dan melihatnya. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal perjalanan menuju ke negeri akhirat, di saat tatkala seorang hamba akan meninggalkan kehidupan dunianya, di sana dia akan diberikan berita gembira yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya semakin rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ah." Siapa saja yang cinta, senang, rindu untuk segera berjumpa dengan Allah, Allah pun akan cinta untuk berjumpa dengan dirinya. Dan sebaliknya, siapa saja yang benci untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun akan benci berjumpa dengan dirinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faqultu ya Rasulullah, aw karahiyatul maut fakulluna yakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang kamu maksudkan benci bertemu dengan Allah adalah benci dengan kematian? Setiap kita benci akan kematian, setiap kita takut kematian, setiap kita tidak menginginkan segera untuk meninggal. Apakah itu yang kamu maksudkan benci kepada Allah? Benci bertemu dengan Allah adalah benci bertemu dengan kematian? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan itu yang dimaksudkan oleh wahai Aisyah. Bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnal 'abdul mu'min idza atahu malakul maut. Akan tetapi seorang hamba yang beriman, tatkala datang kepadanya malakul maut, malaikat pencabut roh, datang kepadanya akan mengambil rohnya, mencabut rohnya, basyarahullahu bil jannah. Di saat itu, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berita gembira terhadap dirinya dengan kesenangan surga. Fa ahabba liqa Allah, fa ahabba Allahu liqa'ah. Dia pun ketika diberikan berita gembira sangat cinta, sangat senang, sangat rindu untuk segera berjumpa dengan Allah, maka Allah pun
cinta untuk segera berjumpa dengan dirinya. Wa ammal abdul fajir awil kafir, kata Nabi, adapun seorang hamba yang fajir, hamba yang banyak dosa, atau hamba yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, diambang kematiannya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat menyampaikan kepadanya berita akan siksa neraka, kesulitan dan kehidupan yang sempit di alam sana. Fakariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Tatkala itu pun dia benci untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci untuk berjumpa dengan dirinya. Hadirin dan hadirat, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa gembira seorang hamba yang diambang kematiannya diberikan berita gembira oleh Allah dengan surga, yang menjadikan dia ridha kembali kepada Allah, lepas seluruh beban-beban kehidupan, lepas seluruh kesulitan dan gundah gulana. Yang ada adalah kegembiraan, yang ada adalah kebahagiaan, yang ada adalah kerinduan untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami, sesembahan kami hanyalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka konsisten di atas kalimat ini. Mereka istiqamah di atas keimanannya, mereka konsisten di atas kalimat Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Mereka meyakininya, mengamalkan konsekuensinya, siap untuk hidup dan mati di atasnya, dan dia berada di atas kalimat keimanan ini sampai ajal datang menjemput. Orang yang seperti ini, kata Allah, di akhir kematiannya, di akhir kehidupannya, yakni di ambang kematiannya, apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya satu malaikat, dua malaikat, tetapi turun kepadanya banyak malaikat, kata Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan banyak malaikat diutus oleh Allah turun kepada hamba yang akan meninggal ini, menyampaikan kepadanya berita gembira. Apa beritanya? Alla takhafu, jangan takut. Wahai hamba Allah, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati. Jangan takut dari apa yang akan kamu hadapi setelah ini di dalam perjalanan berikutnya menuju ke negeri akhirat, karena engkau adalah hamba yang beriman dan konsisten di atas keimanan. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati, yakni jangan bersedih hati dari seluruh apa yang telah kalian tinggalkan dalam kehidupan duniamu, karena engkau adalah orang-orang yang konsisten di atas keimanan. Disampaikan oleh malaikat, betapa tidak gembira jamaah sekalian, diberikan kekokohan dan kekuatan dari para malaikat di ambang kematiannya. Itulah keutamaan orang-orang yang beriman. Mereka lah orang-orang yang pasti akan rindu segera berjumpa dengan Allah. Tatkala diberikan berita oleh para malaikat, jangan takut dan jangan bersedih hati. Ditambah lagi kata Allah Subhanahu wa taala, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian. Allahu akbar.
betapa gembira hamba yang berada di atas keadaan yang seperti ini jamaah sekalian. Di ambang kematiannya sudah diberikan berita, bergembiralah dengan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian. Surga dipersiapkan untuk kalian, wahai hamba yang beriman dan konsisten di atas keimanan. Ditambah lagi, kata Allah, para malaikat akan berkata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan mempertahankan keimanan kalian. Kami adalah penolong kalian dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan kami juga adalah penolong kalian di dalam kehidupan negeri akhirat nanti. Kami yang akan menolong kalian, kami yang akan menopang kalian, kami yang akan berjalan bersama dengan kalian, menuntun kalian menuju ke alam barzakh sampai pada akhirnya kembali kepada Allah di dalam surga. Kami yang akan menolong kalian. Adakah kegembiraan yang mengalahkan kegembiraan ini jamaah sekalian? Oleh karena itu wajar ketika ada di antara manusia di ambang kematiannya tidak terlihat kesedihan pada dirinya, tidak dilihat adanya kesulitan pada dirinya, tapi yang ada adalah kegembiraan dan kegembiraan, sehingga dia meninggal dalam keadaan di bibirnya bibirnya itu terlihat tersenyum, ya, memperlihatkan kegembiraan dan kecintaan untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang terjadi pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah mendahului kita di atas keimanan dan kesalihan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi ilmunya di dalam agama dan sangat besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala malakul maut datang menjemput, tatkala beliau sementara menghadapi sakratul maut, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, marhaban bil maut, ghaibun mughib. Beliau berkata, selamat datang kematian. Selamat datang kematian. Itu yang diucapkan oleh Mu'adz bin Jabal. Tatkala datang malakul maut, makhluk yang sangat ditakuti oleh setiap hamba, ternyata seorang hamba yang beriman tidak takut kepadanya, bahkan menyambutnya dengan kegembiraan. Marhaban bil maut, selamat datang kematian, kata beliau. Kemudian beliau berkata, Allahumma inni qad kuntu akhafuka faqad asbahtu arjuk. Ya Allah, sungguh dahulu saya sangat takut kepadamu, adapun pada hari ini saya sangat mengharapkan, rindu untuk segera berjumpa denganmu ya Allah. Dalam kehidupan saya takut bermaksiat kepadamu, dalam kehidupanku saya takut untuk melanggar aturanmu, adapun pada hari ini, kata Mu'adz, sungguh saya sangat berharap untuk segera berjumpa dengan dirimu ya Allah. Lihat hamba-hamba yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhannya. Naam, Abu Darda radhiyallahu taala an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, yang terkenal akan ibadahnya kepada Allah, zuhud terhadap dunia, di ambang kematian. Naam, beliau berkata, sesungguhnya saya sangat merindukan kematian, saya sangat mencintai kematian, kata beliau. Naam, inni uhibbul maut syauqan liliqa'illahi azza wa jal. Kata beliau, sungguh saya sangat merindukan kematian. Karena apa? Bukan putus asa. Naam, bukan pula karena banyak masalah. Tapi karena apa beliau merindukan kematian? Syauqan liliqa'illah, karena kerinduan yang sangat besar
untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan orang-orang yang telah rindu untuk kembali kepada Tuhannya. Hari-harinya diisi dengan keimanan dan ketakwaan, dengan amal salih. Di akhir kehidupannya dia akan rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang beruntung berjumpa dengan Allah. Di dalam sebuah peperangan, di dalam sebuah peperangan, tatkala pasukan kaum muslimin sudah berhadapan dengan pasukan orang-orang kafir, siap untuk saling menyerang antara satu dengan yang lainnya, siap untuk saling menumpahkan darah antara satu dengan yang lainnya. Di tengah barisan kaum muslimin, ada seorang lelaki dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sementara berada di atas kuda tunggangannya dengan pedang terhunus, dan di tangannya ada segenggam kurma yang sementara beliau makan untuk mempersiapkan kekuatan berhadapan dengan musuh pada hari itu. Dia berada di atas tunggangannya, di atas kuda perangnya, seraya mengamati kekuatan musuh. Dan dia memakan satu persatu biji kurma yang ada di dalam genggamannya. Ya, beliau adalah salah seorang kesatria Islam di saat itu. Tiba-tiba dia mendengarkan teriakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk menyongsong kenikmatan surga yang ada di hadapan kalian. Bersegeralah kalian menyongsong kenikmatan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian. Maka beliau mengatakan, betapa lamanya saya akan berjumpa dengan sang kekasih kalau saya harus menghabiskan kurma-kurma ini. Maka beliau lemparkan seluruh kurma yang ada di genggamannya, kemudian memacu kudanya maju ke tengah kancah peperangan, dan beliau terus berjuang di jalan Allah sampai beliau menghembuskan nafas yang terakhir di tangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hamba yang rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan kegembiraan di dalam kehidupannya akan kegembiraan di negeri akhirat. Akankah kita termasuk di antara mereka jamaah sekalian? Jika tidak, maka harus kita mempertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana keimanan kita kepada Allah? Karena seorang hamba yang rindu berjumpa dengan Rabb-Nya, mereka adalah orang-orang yang benar keimanannya. Ya, dan orang yang benar keimanannya itu adalah orang-orang yang benar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kata beliau, sesungguhnya keimanan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka adalah orang-orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman. Tidak akan beriman seorang hamba jika dia tidak benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dusta kecintaan seorang hamba kepada Allah ketika tidak diiringi dengan kerinduan untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan seorang hamba yang beriman itu semakin besar tatkala dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam surga dia akan segera benar-benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kegembiraan yang terbesar jamaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan, tatkala seorang hamba berada di dalam surganya, atau setiap orang yang beriman telah berada di dalam surganya nanti pada hari kiamat,
Maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada mereka, ala hal azidukum, wahai para penduduk surga, maukah kalian saya tambahkan nikmat kalian? Masih mau saya tambahkan nikmat kalian? Maka para penduduk surga berkata, ya Rabb, ya Allah, alam tubayyid wujuhana, alam tubiyadha wujuhana, ya Allah, bukankah kamu telah menerangi wajah-wajah kami, dan bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan telah memasukkan kami ke dalam surgamu? Ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Cukup ya Allah. Apalagi yang butuh untuk ditambahkan dari kenikmatan ini? Naam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setelah itu, ya, tatkala itu Allah Subhanahu wa taala pun menyingkap tabir antara dirinya dengan hambanya, dan terlihat wajah Allah Subhanahu wa taala, terlihat wajah Allah di hadapan orang-orang yang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallah, demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dirasakan oleh orang-orang yang beriman ketika itu kecuali kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Indahnya melihat wajah sang kekasih, berjumpa dengan Allah yang selama ini dia rindukan, yang selama ini dia beribadah kepadanya, yang selama ini dia menghambakan diri kepadanya, yang selama ini dia takuti, dia harapkan kenikmatan dan kebaikannya. Ternyata pada hari itu dia segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat wajah Allah, berjumpa dengannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu seolah-olah para penduduk surga tidak ada lagi kenikmatan yang pernah dia rasakan kecuali kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa akan kenikmatan makanan yang enak di dalam surga, lupa akan minuman yang lezat di dalam surga, lupa akan kenikmatan pemandangan dalam surga, lupa akan kenikmatan bersama dengan istri-istri mereka, bidadari-bidadari cantik di dalam surga. Semuanya dilupakan. Kenikmatan yang tertinggi adalah berjumpa dengan sang kekasih yang selama ini dia rindukan, menghambakan diri kepadanya dan takut kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah seorang di antara mereka yang beruntung itu, yang senantiasa merindukan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena inilah hakikat sebuah kecintaan, senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di ambang kematiannya, beliau ternyata telah diberikan berita gembira oleh Allah, menjadikannya tidak lagi mengharapkan dan menginginkan kenikmatan di dalam kehidupan ini. Perhatikan orang-orang yang benar-benar rindu kepada Allah, di akhir kehidupannya telah diberikan berita gembira sehingga tidak lagi mengharapkan dan menginginkan kesenangan dan kebahagiaan kehidupan dunia. Ada kesenangan dan kebahagiaan yang dipersiapkan untuk dirinya di dalam surga. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tatkala penyakit Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semakin berat, naam, beliau tidak mampu lagi keluar ke masjid untuk salat berjamaah. Akan tetapi suatu ketika tiba-tiba Nabi diberikan kekuatan dan beliau memaksakan dirinya untuk keluar menjumpai para sahabatnya yang sementara menunggu beliau di masjid. Karena penyakit Nabi sudah tersebar beritanya di tengah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi keluar ke masjid, tiba-tiba beliau naik ke atas mimbar dan berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Di antara isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna 'abdan min 'ibadillah khayyarahu Allah baina zahratid dunya wa ma 'indallah fakhtara ma 'indah
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara memilih tetap berada dalam kehidupan dunia dan merasakan kesenangan dunia, atau dia memilih untuk segera kembali ke sisi Allah, memilih untuk segera kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba ini pun memilih untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq yang berada di hadapan Nabi menangis dengan tangisan yang sangat besar, menjadikan para sahabat itu heran. Ada apa Abu Bakar menangis? Ternyata jamaah sekalian, hanya Abu Bakar yang faham bahwa hamba yang diberikan pilihan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar menangis, beliau pun mengatakan, fadainaka ya Rasulullah, fadainaka bi abaina wa ummahatina. Kami menjaminmu wahai Rasulullah, kami menjaminmu demi ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Kemudian beliau menangis dengan tangisan yang sangat besar. Ternyata beliau sadar bahwa Nabi telah diberikan pilihan oleh Allah, apakah memilih tetap di dunia atau segera kembali kepada Allah. Ternyata Nabi sudah rindu untuk segera berjumpa dengan Allah dan memilih untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitnya semakin parah dan beliau telah berada di ambang kematian, panas di tubuhnya semakin panas. Kemudian beliau masukkan tangannya di dalam sebuah bejana yang berisikan air. Kemudian beliau mengusapkan air itu ke wajahnya seraya beliau berkata, la ilaha illallah, innalil mauti lasakarat, la ilaha illallah. Sungguh pada kematian itu ada derita yang sangat menyiksa, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fawada'tuhu baina haqinati wa dhaqinati. Saya letakkan kepala Nabi di atas pangkuanku. Kemudian saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulutnya berkomat-kamit, tidak lagi bisa terdengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqarrabtu udhunai, saya mendekatkan telingaku ke mulutnya Nabi. Fasami'tuhu yaqul, saya pun mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, saya lebih memilih untuk kembali ke sisimu bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang salih. Mereka adalah sebaik-baik teman, mereka adalah sebaik-baik kawan. Saya memilih kembali ke haribaanmu ya Allah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya pun sadar ketika itu bahwa Nabi telah diberikan pilihan dan beliau telah memilih untuk kembali kepada Allah karena besarnya kerinduannya kepada Allah. Wa makhtarana, dan Nabi tidak lagi memilih kami, Nabi tidak lagi memilih keluarganya yang mencintai beliau, Nabi tidak lagi memilih para sahabatnya yang sementara mengharapkan kesembuhan beliau, Nabi tidak lagi memilih kesenangan-kesenangan di dunia ini. Nabi telah memilih untuk segera kembali kepada Allah karena kecintaan dan kerinduannya untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengangkat tangannya ke langit seraya beliau mengatakan, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, saya memilih tempatmu yang tertinggi ya Allah. Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, saya memilih tempatmu yang tertinggi. Kemudian tangan yang mulia itu pun lunglai dan keluarlah roh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana orang-orang yang rindu kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang benar kecintaannya kepada Allah, yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyakan kepada diri kita jamaah sekalian, sampai di mana kecintaan kita kepada Allah dan sampai di mana kerinduan kita untuk segera berjumpa dengan Sang Kekasih? Apakah kehidupan dunia lebih kita cintai
Apakah kesenangan dunia yang sementara yang pasti akan kita tinggalkan ini lebih kita dahulukan daripada kecintaan kepada Allah? Kenapa kesenangan-kesenangan dunia yang menipu ini seringkali menjadikan kita lalai dalam beribadah kepada Allah, lalai di dalam menghambakan diri kepada Allah? Kenapa maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang lebih kita pilih daripada kerinduan kita untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Coba bayangkan jamaah sekalian, apa yang akan kita perhadapkan di hadapan Allah pada hari kiamat? Dan apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah tatkala kita berdiri di hadapan Rabbul Alamin, mempersiapkan setiap amalan yang telah mempertanggungjawabkan setiap amalan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan dunia. Kalau ini kita tidak persiapkan dengan segera jamaah sekalian, maka penyesalan demi penyesalan yang akan kita rasakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya, bapak-bapak dan ibu sekalian dan seluruh keluarga kita dan kaum muslimin menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah, hamba-hamba yang benar-benar membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya yang setinggi-tingginya adalah Allah Subhanahu wa taala, adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerinduannya yang sangat besar adalah kerinduan untuk segera berjumpa dengan Allah di dalam surga yang penuh dengan keindahan dan kedamaian yang tidak ada lagi kesulitan dan gundah gulana di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya hamba-hamba yang beruntung itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, menjadikan kita hamba-hamba yang konsisten di atas agama ini sampai akhir hayat kita insyaallah taala. Demikian jamaah sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terakhir saya ucapkan jazakumullahu khaira, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus Masjid Nurul Ihsan Kota Makassar ini, dan kepada hadirin dan hadirat yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridai kita seluruhnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.